Om Swastiastu, salam sehat, tetap semangat anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Ningsih. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan mantra Saraswati Puja dengan sikap tangan Amustikarana. Om Saraswati Namustubhyam Warade Kamarupini Vidyam Rambam Karesyami Sidir Bawantu Me Sada. Nah, anak-anak hebat, setelah selesai kita berdoa, mari kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang kitab suci Weda. Setiap agama yang sah di Indonesia memiliki sebuah kitab suci sebagai dasar acuan dan sebagai sumber hukumnya. Agama Hindu memiliki sumber hukum yang jelas, disebut kitab suci Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata wid yang artinya pengetahuan atau mengetahui. Weda berarti pengetahuan suci yang berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa yang diterima oleh para maharsi yang diyakini dan dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Weda bersifat anadi ananta, artinya Weda itu bersifat abadi. Weda juga disebut apurusea, yang artinya isi Weda merupakan wahyu Tuhan yang diwahyukan melalui para maharsi, bukan buatan manusia. Maharsi penerima wahyu Weda. Maharsi penerima wahyu Weda berjumlah 7. Ketujuh maharsi itu dikenal dengan sebutan Saptarsi, yaitu yang pertama Maharsi Grisamada. Beliau menerima wahyu Rigveda Mandala 2. Kemudian Maharsi Wiswamitra. Beliau menerima wahyu Rigveda Mandala 3. Kemudian Maharsi Wamadewa menerima Rigveda Mandala 4. Kemudian Maharsi Atri. Beliau menerima Rigveda Mandala 5. Resi Bharadwaja menerima Rigveda Mandala 6. Kemudian Resi Wasista. Beliau menerima Rigveda Mandala 7. Dan yang ketujuh adalah Maharsi Kanwa. Beliau menerima wahyu Weda yaitu Rigveda Mandala 8. Itulah Sapta Resi penerima wahyu Weda. Weda-weda tersebut diwahyukan kepada para maharsi dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, oleh Maharsi Vyasa, wahyu Weda tersebut dikodifikasikan menjadi catur Weda yang dibantu oleh para murid-muridnya. Penyusun catur Weda tersebut adalah 1. Maharsi Pulaha. Beliau menyusun Rig Weda. Kemudian yang kedua Maharsi Vaisampayana. Beliau menyusun Yajur Weda. Yang ketiga adalah Maharsi Jaimini. Beliau menyusun Sama Weda. Yang keempat adalah Maharsi Sumantu. Beliau menyusun Atharva Weda. Demikian itu disebut dengan Catur Weda, yaitu Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda.
Kita lanjutkan memahami kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Weda secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu Shruti dan Smriti. Yang termasuk Shruti yaitu mantra, Brahma atau Karma Kanda, Upanishad, dan Aranyaka. Dalam mantra itu ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Sedangkan dalam Brahma atau Karma Kanda, tiap-tiap mantra mempunyai Brahmana. Sedangkan Upanishad dan Aranyaka, tiap-tiap mantra mempunyai Upanishad. Untuk Weda Smrti itu ada dua, yaitu Wedanga dan Upaweda. Di dalam Wedanga ada Siksa, ada Yakarana, Chandra, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Sedangkan untuk Upaweda, di dalam Upaweda ada Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Veda. Anak-anak tentu masih ingat pelajaran kelas 2 tentang Jyotisa. Jyotisa adalah ilmu astronomi. Sedangkan untuk Itihasa, di dalam Itihasa ada Ramayana dan Mahabharata. Kalau Ayurveda adalah ilmu pengobatan. Implementasi kitab suci Weda dalam Trisandhya dan mantra Dainika Upasana. Yang sederhana adalah penggunaan salam Om Swastiastu. Penggunaan salam Om Swastiastu digunakan saat bertemu seseorang, bertemu teman, bertemu bapak ibu guru, bertemu saudara, dan lainnya. Kemudian salam Om Swastiastu juga digunakan saat membuka acara pertemuan. Kemudian digunakan untuk mengawali penulisan membaca, berhitung, atau kegiatan lainnya. Sekarang penggunaan salam Om Santi 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 Om atau Paramasanti ini digunakan atau dilakukan saat menutup atau penutupan kegiatan. Seperti nanti kalau setelah selesai belajar, kita tutup dengan Paramasanti. Tata urutan pelaksanaan Trisandhya. Yang pertama adalah asana atau padasana. Ini adalah sikap sempurna, tenang, dan konsentrasi dalam melakukan Trisandhya dengan mantra Wong Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Namah Swaha. Yang kedua, pranayana, yaitu mengatur nafas dengan tujuan agar dapat melakukan Trisandhya dengan baik. Menarik nafas dengan Om Ang Namah. Menahan nafas Om Ung Namah. Kemudian mengeluarkan nafas dengan mantra Om Mang Namah. Dilanjutkan dengan Karasodana, yaitu sikap membersihkan tangan. Wom Sudamam Swaha. Ini untuk membersihkan tangan kanan. Sedangkan untuk membersihkan tangan kiri dengan mantra Om Ati Sudamam Swaha. Dilanjutkan dengan Amusti Karana, yaitu tangan kanan mengepal dibungkus oleh tangan kiri yang masing-masing ibu jarinya bertemu dan ujung-ujungnya mengarah ke atas, yang kemudian ditempatkan di depan ulu hati. Kemudian kita baru melakukan Trisandhya.
Sikap dalam melakukan Trisandhya. Ada beberapa sikap dalam melakukan Trisandhya. Yang pertama yaitu Padmasana atau Silasana. Sikap duduk bagi laki-laki. Duduk dengan kaki dilipat. Salah satu kaki berada di atas atau duduk bersila. Kemudian yang kedua, Vajrasana. Ini adalah sikap duduk bersimpuh bagi perempuan. Yang ketiga, Padasana. Sikap berdiri dengan kaki yang tegak lurus, badan mengarah depan. Ini digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Biasanya dilakukan pada saat kita pembelajaran di kelas, kita melakukan Trisandhya dengan Padasana atau pada saat rapat-rapat kita juga melakukan Trisandhya dengan Padasana. Yang keempat yaitu Savasana, sikap tidur terlentang menghadap ke atas, tangan di atas dada dengan sikap Amustikarana. Hal ini atau sikap Savasana ini biasanya dilakukan bagi orang yang sedang sakit. Karena sakit tidak bisa bangun, maka orang tersebut melakukan sembahyang dengan sikap Savasana. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran untuk kali ini. Namun, Bu Guru ingatkan, Bu Guru tidak akan bosan-bosan mengingatkan kalian semua harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M ditambah dengan 1D. Apa itu 5M? Yang pertama yaitu memakai masker. Kalau kalian kemanapun, pakailah masker. Kedua yaitu menjaga jarak. Paling tidak kamu menjaga jarak 2 meter dengan orang lain. Yang ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir atau bisa menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, menghindari kerumunan. Jangan berkerumun. Kelima, mengurangi mobilitas. Kalau tidak penting sekali, jangan keluar rumah, jangan bepergian. Kemudian ditambah dengan 1D, yaitu doa. Kita rajin berdoa, memohon kepada Sang Hyang Widiwasa, semoga pandemi ini segera berlalu, segera berakhir, sehingga kita bisa hidup normal seperti dahulu. Nah, anak-anak hebat, Bu Guru juga ingatkan untuk kalian semua agar kalian setiap pagi sarapan. Jadi, setiap pagi hendaknya kalian semua sarapan, makan makanan seimbang. Kenapa harus sarapan? Karena sarapan itu sangat penting. Sarapan itu akan memberikan energi lebih, akan menyegarkan otak, menjaga konsentrasi, menambah nutrisi dan meningkatkan energi tubuh, dan pastinya menyehatkan tubuh kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat pembelajarannya. Kalian semua pasti bisa. Kalian semua adalah
anak-anak yang hebat. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.